Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari jemaat, kita resapi lagu ini, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Kekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya karena kita sudah diberkati untuk tidur yang nyenyak dalam semalam dan kita bisa bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita mendengarkan hikmat pagi pada hari ini, pada hari Selasa 1 Juli 2025. Dan biarlah di awal bulan ini, di Juli ini, kita makin diberkati Tuhan dan membawa berkat buat sesama.
Renungan hari ini akan dibawakan oleh saudara Rafael Theodore dengan tema Demi Kemuliaan Tuhan. Mari sebelum mendengarkan perenungan hikmat pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dalam tidur yang nyenyak semalam. Sebentar lagi kami akan mendengarkan hikmat pagi pada hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami renungan pagi hari ini, dan berkatilah saudara Revel yang akan membawakan hikmat pagi pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat memahami dan melakukannya untuk aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan hari ini diambil dari Galatia pasal 1 ayat 10 yang berbunyi demikian. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah kucoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, jemaat-jemaat, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui hikmat pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati sebelum menerima pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, demi kemuliaan Tuhan, frasa demi kemuliaan Tuhan adalah prinsip dasar hidup orang percaya. Nah, ini berarti segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk pelayanan, harus ditujukan untuk demi kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, seorang bernama Adi Suhendra Sigiro di dalam artikelnya pelayanan, yaitu aktualisasi diri atau untuk kemuliaan Tuhan, tanda tanya, menyatakan bahwa terkadang pelayanan dapat menjadi ajang untuk mengaktualisasikan diri karena merasa diri mampu, merasa berpengalaman, merasa diri sudah bisa. Maka senang untuk menonjolkan diri supaya dihargai, diterima, dan diakui oleh orang lain. Semakin mendapat pujian dari orang, semakin dia merasa nyaman dan bahagia. Menurutnya, pelayanan yang sekedar ingin mengaktualisasikan diri adalah pelayanan yang ditutupi oleh kepura-puraan. Apapun akan dilakukan untuk mendapat penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Biasanya, orang yang demikian suka berkata, "Kalau tidak ada saya, semua tidak akan berjalan. Coba kalau bukan karena saya, maka pelayanan ini tidak akan berhasil." Pelayanan yang demikian pada akhirnya akan merenggut kemuliaan Tuhan. Dan kalau orang yang demikian itu ditegur atau tidak dipuji, dalam hatinya pasti akan muncul sikap benci, dendam, dan sebagainya. Pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Dan apapun yang kita kerjakan harus berfokus pada Kristus dan kemuliaannya. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan pujian dan penghargaan dari manusia, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati, dan kita tidak akan undur dari pelayanan. Tetap melayani. Sebaliknya, pelayanan yang berfokus kepada Tuhan membuat sikap hati itu menjadi rela berkorban, bahkan siap menderita. Nah, Rasul Paulus adalah salah satu contohnya. Awalnya Rasul Paulus adalah seorang penjahat, bahkan pembunuh para pengikut Kristus.
Namun perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat dirinya mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Tuhan akhirnya memakai dia secara luar biasa, terkhususnya dalam memberitakan Injil dan mendirikan jemaat, mulai dari Asia Minor atau Asia Kecil sampai ke Eropa. Sedemikian luas pelayanan Rasul Paulus pada zamannya. Meskipun demikian, Rasul Paulus menyadari bahwa semua pelayanan yang diterimanya adalah anugerah Tuhan. Sehingga dia mau melakukannya dengan berfokus pada Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan saja. Saudara-saudara, sebagai hamba Kristus yang baik, Paulus selalu mencari apa yang menjadi kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Bagaimanakah dengan kita? Apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini telah berfokus kepada Tuhan dan hanya demi kemuliaan-Nya? Akhir kata, pelayanan yang sejati berfokus kepada Tuhan dan hanya demi kemuliaan-Nya. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami diingatkan bagaimana pelayanan itu bukan ajang untuk penunjukkan diri. Bukanlah suatu ajang bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk menonjolkan diri, untuk membuat orang melihat akan kebolehan diri. Tetapi pelayanan semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang seharusnya saat menerima jabatan pelayanan itu, akhirnya pelayan-pelayan Tuhan seharusnya lebih rendah hati lagi, lebih merasa diri tidak mampu, lebih mau secara rela membaktikan diri demi Tuhan. Karena itu Tuhan, maafkan kami jikalau kami dalam melayani-Mu, kami banyak hitung-hitungan. Kami banyak ingin menonjolkan diri. Kami banyak merasa terbeban. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tetapi jikalau pagi hari ini kami kembali ditegur dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya kami belajar untuk setia dalam melayani Tuhan, untuk terus mencari kehendak Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan lewat apa yang kami bisa lakukan. Dan kalau kami dipercayakan pelayanan itu Tuhan, maka Tuhan biarlah kami boleh mempersembahkannya demi nama Tuhan semakin dikenal melalui diri kami. Kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari jalani hari ini dengan semangat. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, semangat melayani Tuhan. Amin.